Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Poco X6 5G. Dari dulu Poco emang selalu terkenal dengan HP-HP-nya yang value deal, nggak terkecuali dengan Poco X6 5G ini. Di harganya yang hampir 4 juta atau kadang-kadang 4 juta, tapi sempat pernah 3,7, 3,8 juga. Dan ini speknya mirip sama Redmi Note 13 Pro 5G yang harganya 4 juta kecil, 4,4 terakhir saya cek. Ya, Poco memang lebih hemat ya, karena dia jualannya cuma online doang, alias nggak perlu kasih cuan ke toko-toko offline kayak Redmi. Ya, ini buat kita yang sering belanja online, yang udah biasa belanja online nih, menguntungkan ya, karena dapat harga bisa lebih murah. Tapi di sisi lain, orang Indonesia tuh masih banyak yang lebih suka belanja HP-nya tuh offline. Dia bisa coba dulu, dia bisa minta tolong disettingin, dan gitu bayar, itu bisa langsung pakai, nggak perlu nunggu lewat DC Cakung dulu. Tapi se-value deal apapun, HP 4 juta, tetap punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bisa menerima kekurangannya, pasti kita bisa menikmati kelebihannya. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Bareng sama Arya ya. Iya, ngobrol HP Poco rasanya nggak afdol ya kalau nggak bahas performanya dulu. Apalagi kalau ngebacain spek di website resminya nih. Ini HP hitungannya udah nggak pakai chipset yang badut lagi. Ini udah fresh from the oven ya, debut pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 terbaru. Dan HP ini cuma dijual satu varian memori aja. Dimana RAM-nya udah auto luber-luber di 12 GB LPDDR4X yang udah cukup future proof untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Dan storage-nya juga 250 GB dengan teknologi UFS 2.2. Well, pas udah nyobain, sebenarnya performa gaming HP ini kerasa B aja sih. Kayak misal dipakai buat main PUBG Mobile deh. Ini HP udah bisa main PUBG Mobile di settingan 60 fps ya, dan cukup lancar gitu, gaspol. Cuma lagi-lagi settingan grafisnya tuh harus dibetokin atau diturunin ke yang rata kiri alias smooth. Ya secara performa sih oke gitu ya, gyronya juga mantep karena udah hardware basisnya. Tapi ya untuk HP harga segini, settingan kayak gini kerasa biasa-biasa aja sih. Nah, buat yang doyan main PUBG Mobile pakai 4 jari sekaligus, ini enak banget sih. Poco emang gak ada obat ya kalau untuk urusan touch sampling rate. Responsif banget layarnya. Dan pas mode gaming, ini tuh dapat di kisaran 300-an Hz. Sementara pas dipakai buat push rank Mobile Legends, frame rate-nya juga bisa digaspol nih sampai 90 fps. Yang mestinya berasa lebih satset ya daripada settingan standarnya. Tapi emang agak beban ya pas dimutokin ke yang rata kanan kayak gini. Frame drop-nya tuh masih berasa dan gak bisa rata beneran di 90 fps. Nah, karena performanya nggak terlalu monster, untuk Genshin Impact ini saya main aman aja ya, di settingan low 60 fps, supaya masih dapat mulusnya, tapi nggak beban buat grafisnya. So far main sekitar 15 menitan, performanya memang agak ketahan nih, di 45-an fps. Mau naik ke 50 aja tuh rasanya kayak berat gitu. Padahal ini udah nyalain game booster ya, udah pakai mode performa pula. Mungkin emang sengaja di limit sih sama sistem buat ngejaga suhunya. Ya ini kebiasaan lah buat HP Xiaomi atau HP Poco kelas tengah, kalau ngadepin game berat macam Genshin Impact. Nah, kalau pengen dibikin lebih lari, saran saya sih mending pasangin fan cooler aja ya. Tipis-tipis ini bisa jalan lebih stabil dan minim frame drop. Performanya juga mulai konsisten ke 50 fps ke atas. Video ini bisa ada berkat sponsor kita kali ini, Ugreen ID by Udicase. Ugreen baru aja ngeluarin charger lucu yang namanya Ugreen Robot Gun Charger 65 watt. Lucu, karena selain bentuknya yang minimalis, dia juga ada smart emoji yang bentuknya bisa berubah-ubah. Ini emoji waktu chargernya lagi standby, alias nggak connect kemana-mana. Ini waktu chargernya lagi fast charging. Nah, kalau yang ini waktu chargernya udah ngecas full. Charger ini punya kaki magnet yang bikin dia bisa ditempel di besi manapun, termasuk di kulkas. Tapi kalau nggak demen, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, karena dia bisa dilepas pasang. Di sini kita bisa lihat portnya ada 3, ada 2 USB-C, yang satu 65 watt, yang satu lagi 30 watt, dan ada USB-A, ini 22,5 watt. Saya coba pakai buat ngecas Samsung A55, yang waktu beli kan kita nggak dapet charger ya Samsung A55. Dan dia bisa ngecas 15 menit, dapat sekitar 20%. Dan yang terpenting adalah nggak panas, karena charger ini udah pakai teknologi gallium nitride alias GaN. Unicase Robot Gun Charger 65 watt ini lagi ada harga spesial launching tanggal 24 April 2024 di Shopee Unicase Store Official. Dari harga Rp575.000 jadi cuma Rp399.000 doang, tapi cuma ada 99 piece aja. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Kalau Anda ngeklik atau beli dari link tersebut, saya akan berterima kasih sekali karena artinya Anda sudah membantu channel ini untuk terus tetap ada dan berkembang. Ya, ketimbang naikkan performa, untuk seri X kali ini menurut saya lebih pengen nonjolin sisi kameranya. Ya, waktu di X5 itu lumayan zonk.
Upgrade dari sisi hardware-nya sih lumayan ya, nggak cuma naikin resolusi ke 64 megapiksel, tapi juga udah nanamin OIS di kamera utamanya. Untuk formasi kamera sebenarnya masih standar ya, kayak biasa kamera utama ini ditemenin sama lensa 0,6 alias lensa ultrawide 8 megapiksel yang standar banget. Dan satu lensa makro bin gabut yang mungkin jarang Anda pakai sehari-hari. Sayangnya, upgrade hardware kamera ini nggak dibarengin sama racikan software yang proper. Karakter warnanya sih masih berasa cukup flat ya, tapi malah nggak deketan sama warna natural juga. Padahal kalau dinaikin gonjrengnya sedikit aja, wah bakal lebih enak sih ngeliatnya. Performa HDR-nya juga masih berasa kurang konsisten, dan detailnya yang kadang dapat bagus, kadang kok malah kurang tajam. Yang agak anomali sih pas foto-foto di dalam ruangan, warnanya malah lebih waras dan nggak perlu dipoles lagi. Tapi biarpun gak ada lensa tele yang proper buat foto-foto zoom, Poco X6 ini masih punya tele jadi-jadian ya, lewat fitur in-sensor zoom 4 kalinya. Ada OIS di sini cukup membantu lah buat framing yang lebih stabil pas mode ngezoom, dan hasilnya ya boleh lah ya. Gak yang cakep-cakep banget, tapi detail dan warnanya tuh masih bisa di-handle cukup bagus. Seenggaknya masih lebih paripurna lah hasilnya, ketimbang HP lain non kamera tele yang coba ngezoom digital tanpa fitur in-sensor zoom. Tadinya dengan adanya OIS di kamera HP ini, saya sih ngarep ya foto malamnya tuh bisa lebih prop. Tapi kok pas udah dicoba, saya malah ngerasa kalau foto gelap-gelapan di sini kurang dapet ya hasilnya. Pas foto di area yang cukup gelap, fotonya tuh berasa kayak kena efek cat air. Atau pas banyak lampu malam di jalanan, warnanya tuh malah agak kebiru-biruan gitu. Malah berasa pakai filter cyberpunk kalau udah kayak gini. Kayaknya ini PR deh buat Poco di next update. Minimal bisa lah ya, warna sama detailnya tuh dimantepin lagi by software. Ya meskipun hasil kamera bawaannya kelihatan cukup kurang, saya sih masih ada alternatifnya sebenarnya sih. Karena melihat ini HP Poco dan dia pakai chipset Snapdragon. Ya alternatifnya adalah pakai Google Camera alias Gcam. Sebenarnya Gcam itu banyak banget ya versinya. Tapi untuk Poco X6 yang saya pakai ini saya installin Gcam yang versi BSG 8.1. Itu udah versi yang cukup stabil dan enak banget dipakainya. Tinggal pasangin file config yang sesuai, itu udah dapat hasil yang lebih mantep daripada foto-foto pakai kamera bawaan. Performa HDR-nya lebih cakep, terus detailnya juga keluar, dan yang saya suka sih warnanya yang lebih instagramable. Nah, kalau dipakai buat ngevlogs, kamera depan Poco S6 ini dari segi warna cukup oke ya. Gonjrengnya tuh dapet gitu loh. Warna rumputnya tuh gonjreng banget di sini. Apa karena faktor layar saya nggak tahu. Coba dilihat dari preview kamera di sini emang kelihatan bagus banget warnanya. Terus bagian belakang juga oke nih, awan-awannya kelihatan cukup paripurna ya. Angle-nya juga lega. Cuma yang kurang bisa ditoleransi sebenarnya bagian stabilisasi sih untuk kamera depan ini. Kalau dipakai sambil jalan itu tuh goyang-goyangnya masih lumayan berasa ya. Panas banget. Ini kalau diarahin ke backlight masih oke so far. Ya Poco S6 ini memang nggak bisa diarepin lah untuk kamera depan, ya cuma mentok di Full HD 30 fps saja. Tapi yang menarik dia juga bisa pakai 60 fps di kamera depannya. Kita coba ini. Nah ini untuk mode 60 fps-nya ya, kalau pengen ngejar lebih smooth. Cuma lagi-lagi 30 fps saja tadi berasa goyang ya, 60 fps ini goyangnya lebih dramatis pak. Jadi emang idealnya sih kalau mau ngerekam 60 fps pakai kamera depan ya harus di kondisi yang benar-benar steady atau ya diam di tempat gitu, jangan dipakai sambil jalan. Kalau pengen hasilnya lebih enak dilihat ya, kalau gini tuh kayak pusing gitu loh kalau ngeliatin yang 60 fps tapi agak goyang-goyang gitu. Ini masih dengan angle yang lebih lega. Nah untuk kamera video belakang, pakai mesin yang baru sekarang ini udah bisa ngerekam di 4K 30 fps ya. Stabilisasi digitalnya juga udah jalan, tapi sesekali tuh masih berasa kayak ada efek kedutan nih. Apalagi pas dipakai jalan kayak gini. Cahayanya juga kadang-kadang tuh nggak konsisten ya, terutama pas pindah ke area yang cahayanya tuh cukup keras ke yang biasa-biasa aja. Nah waktu balik ke yang terang banget, hasilnya tuh masih ngeredup gitu, dan nggak auto nyesuaiin sama kondisi aslinya.
Terus yang jadi catatan di sini, multi lensnya juga nggak jalan ya. Pindah dari lensa ultrawide ke kamera utama, itu bukannya switch lensa, malah yang ada ultrawide-nya malah ngezoom in gitu. Jadi ya kelihatannya malah pecah hasilnya. Nah, enaknya pakai Poco X6 sekarang tuh update HyperOS-nya udah tersedia ya. Beda sama pas awal-awal rilis yang memang bawaannya pakai MIUI dan Android 13. Sekarang udah bisa langsung upgrade ke Android 14 dan basisnya HyperOS. Tapi ya gak usah ngarep banyak lah sama HyperOS kalau pengen dapetin tampilan yang bener-bener dirombak gitu. Karena ya feel MIUI di sini masih berasa kental banget. Malah bisa saya bilang ini adalah MIUI versi 15 karena saking miripnya gitu. Paling yang ngebedain HyperOS dengan MIUI ini lebih ke ukuran softwarenya yang sekarang lebih ringkas dan minimalis. Terus ada beberapa update tampilan di bagian notifikasi dan juga lock screen. Nah, kalau ngomongin soal lock screen, emang HyperOS ini salah satu lock screen yang paling cakep ya dari skin Android 14 yang lain. Karena di sini tuh dia bisa nampilin deep effect ya, yang kurang lebih mirip-mirip sama lock screen-nya iOS 17. Tapi lagi-lagi update software ini agak nanggung sih. Kenapa nggak dari awal kayak Poco X6 Pro itu, yang udah langsung pakai HyperOS di bawaannya. Ini dijanjiin update 3 kali juga mentok-mentok sampai Android 16 doang. Karena ya startingnya dari Android 13, bukan Android 14 kayak HP-HP keluaran 2024 kebanyakan. Terus kalau ngomongin soal layar, ini layar juga masih mantap ya buat jadi temen nonton di tahun-tahun mendatang gitu. Resolusi tajam ya di 1,5K, terus udah pakai panel AMOLED 120Hz. Dan yang paling oke sih kalau buat drakonan di Netflix, ini udah dapat pengalaman rata kanan ya, karena udah pakai kualitas Dolby Vision. Yang bisa saya jamin masih sangat jarang ditemuin di HP dengan harga 3-4 juta. HP ini juga udah pakai speaker stereo yang keluaran suaranya udah cukup nampol. Bisa saya bilang nilainya 8 dari 10 lah. Karena suaranya cukup clear, terus sisi kiri dan kanannya juga cukup balance ya, dan masih kedengaran bass tipis-tipis. Nah, kalau lebih sering dengerin musik pakai earphone TWS, kodek audio di HP ini udah cukup luas nih. Udah bisa dapetin kualitas LDAC yang gurih pas lagi connect ke TWS yang Sony, dan bahkan bisa pakai aptX SD yang biasa nempel nih TWS-TWS kelas atas. Terus untuk konsumsi baterai per aplikasinya juga cukup normal ya, nggak yang awet-awet banget, tapi ya nggak bocor halus juga. Cuma dengan panel AMOLED, apalagi yang 120Hz di HP ini, yang biasanya relatif boros daya, ini HP hitungannya awet sih. Sementara kalau untuk charger, dia juga udah cukup ngebut ya di kelasnya. Udah pakai 67 watt dan ini charger bawaan, nggak perlu beli di luar sana lagi. Untuk performa ngecasnya sih lumayan oke ya, ngisi dari 10% sampai ke isi setengah, itu cuma butuh waktu 1/4 jam lebih dikit. Dan sampai benar-benar penuh itu nggak nyampe 1 jam. Untuk performa charging sebenarnya udah cukup optimal ya. Cuma kok saya masih ngarep gitu. Ini harusnya bisa lebih cepat dari ini. Karena ya mengingat Poco S6 Pro dan Poco F5 itu pakai charger yang sama-sama 67 watt loh. Dan durasi ngecasnya itu bahkan masih bisa di bawah 50 menit. Ya meskipun baterainya beda 100 mAh, mestinya untuk durasi charging nggak terlalu beda jauh ya antara Poco S6 ini dengan dua kakaknya tadi. Oh ya, ada sedikit catatan nih buat GPS HP ini. Jadi pas mudik lebaran kemarin kan saya bawa Poco S6 ya, dan salah satunya saya pakai buat navigasi maps di mobil gitu, di jalan tol. Dan saya ngerasa kalau performa GPS HP ini tuh masih berasa kurang satset. Pas kita lagi butuh cepet ya, dan kita butuh routing maps yang lebih darurat atau lebih satset, ini agak kurang bisa diandelin sih. Oke, jadi kesimpulannya Poco X6 ini menurut saya HP yang underrated. Banyak orang taunya Poco X6 Pro doang. Padahal Poco X6 ini bawa banyak perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pendahulunya tahun lalu Poco X5. Tapi setelah 3 bulan sejak peluncurannya, HP 4 juta tuh sekarang banyak banget. Kita sebagai konsumen punya banyak pilihan. Ada Samsung A25, ada Redmi Note 13 Pro 5G saudaranya, ada Oppo Reno 11F, ada Vivo Y100 5G, ada Realme 12 Plus. Persaingannya ketat. 3 Infinix sama teknologi yang so far belum ada. Cuma saya yakin pasti ada. Mungkin pas saya lagi ngomong ini, tim Infinix sama Tekno Indonesia tuh lagi siap-siap di belakang layar. Jadi, apakah Poco X6 ini HP yang rekomen?
HP ini rekomen buat Anda yang masuk ke dalam ketiga kategori ini. 1. Anda pakai buat main game-game yang kompetitif, kayak PUBG Mobile atau Mobile Legends. Kedua, Anda nggak masalah, nggak keberatan kalau HP ini ada beberapa ikon yang nyelip. Ketiga, Anda juga nggak masalah kalau misalnya harus beli online. Harus tunggu dulu kiriman lewat DC Cakung. Oke, itu tadi review gadget gaul untuk Poco X6. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, tadi ada Arya, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!